Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tahtadun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang kemudian membuat kamu berpisah dan bercerai-berai. Yang demikian itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jamaah yang berbahagia, ayat ini kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 153. Di ayat ini ada kata sirat yang berarti jalan. Lalu di ayat-ayat yang lain ada kata sabil, juga berarti jalan. Kata-kata sabil itu bisa bermakna jalan untuk kesesatan, tapi jika bisa juga bermakna untuk kebaikan. Sebagai contoh untuk kebaikan, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 154, sabilillah. Lalu di surat An-Nisa ayat 115 ada sabilil mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Kemudian ada dalam surat Al-A'raf sabilar rusydi, jalan yang membawa kepada petunjuk. Kemudian ada sabili rabbik, jalan Tuhanmu. Ada sabilar rasyad, jalan yang benar. Nah, kata-kata ini sabil yang bermakna jalan kebaikan. Lalu ada lagi sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Kemudian ada sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian sabilal ghayyi, jalan kesesatan. Kemudian ada sabilat taghut, jalan para setan. Lalu ada sabilil ladzina la ya'lamun,
jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Lalu kalau kita ambil titik positifnya, bahwa jalan yang luas dan lempang itu adalah sirati, dia jalan yang luas, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memilih agama ini sebagai agamanya, memandang sudut-sudut lain atau memandang apakah namanya aliran, dia melihatnya dari Al-Quran. Ada sementara orang melihat Al-Quran itu atau memahami Al-Quran itu dari sudut pandang aliran atau organisasinya. Manakala dia memiliki satu organisasi, maka dia memandang Al-Quran dari sudut itu. Manakala tidak sesuai dengan pandangan organisasinya, maka dipandang bahwa ayat itu tidak perlu diikuti, tidak perlu diambil, dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, hari ini tidak sedikit aliran, kelompok-kelompok yang kemudian membenarkan, mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang paling utama, yang tentu memberikan kesan bahwa kelompok-kelompok yang lain itu dianggap kurang benar atau tidak benar. Lalu yang kedua, menganggap bahwa dialah yang benar, dialah yang positif, dialah yang berhak untuk menerima segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang berhak mewarisi atau yang akan menjadi penghuni surga, sementara yang lain tidak berhak untuk itu. Adakah ajaran agama seperti itu? Tidak ada. Tidak ada semacam itu ajaran agama. Tidak ada petunjuk-petunjuk semacam itu dalam agama yang membuat seseorang kemudian menjadi congkak, menjadi sombong, menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar. Jamaah yang berbahagia, lalu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu ada larangan untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan untuk memakan harta anak yatim. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk memenuhi janji. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk menimbang secara benar dan lurus. Kata Allah kemudian dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqimah, sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, dia adalah fi'il amar, menjadi kewajiban bagi kita untuk memilihnya, mengamalkannya. Tentu saja bukan hanya itu, demi kita bisa melakukan atau mengamalkan dengan baik, perlu terus kita lakukan pendalaman-pendalaman. Tugas kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah kita baca. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa
warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil dan benar. Benar makhrajnya, benar panjang pendeknya. Bagaimana dengan lagu? Itu boleh, tapi yang utama itu adalah makhrajnya, kemudian panjang pendeknya. Jemaah yang berbahagia, lalu yang berikutnya adalah hendaknya kita terus mencoba untuk mengetahui arti dan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Hari ini amat sangat banyak peluang untuk itu. Banyak pihak telah menyediakan Al-Quran, bahkan Al-Quran terjemah. Lebih dari itu, hari ini tidak sedikit ada tafsir, kita hanya tinggal membaca. Tidak sanggup kita untuk membelinya. Hari ini tinggal mendownload di HP kita masing-masing untuk bisa mendapatkan apa tafsir apa yang kita kehendaki, hadis apa yang kita kehendaki, semua ada. Tapi tentu tergantung mindset yang ada di kepala kita. Apakah ada keinginan kita untuk itu? Apakah ada dalam pikiran kita untuk hal yang semacam itu atau tidak? Lalu setelah itu bil istimbat, bagaimana kita mengambil ketentuan-ketentuan sebagai formula. Kita ambil ketentuan itu, kita pahami dengan baik, maka langkah berikutnya adalah mengamalkannya. Nah, mengamalkan diminta untuk konsisten, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi setiap ada perintah itu maka kita laksanakan. Seperti melaksanakan ibadah salat, bukan hanya ketika kita senang, bukan hanya ketika kita ada waktu, tapi setiap perintah itu datang maka kita berkewajiban untuk memenuhinya. Lalu tahap yang lain kewajiban kita adalah mendakwahkannya. Nah, apakah dakwah itu bukan tugas para ustaz? Tidak, tugas kita semua. Siapa yang kita dakwahkan? Tentu saja orang-orang terdekat kita, terutama untuk mengurus diri kita dengan baik. Al-Quran, dalam Al-Quran surah Tahrim jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Pelihara dirimu. Dirimu yang dipelihara. Urus dulu dengan baik. Ketahui dulu bagaimana cara mengurusnya. Kenapa? Kita berikutnya akan diperintahkan untuk mengurus orang lain. Siapa itu? Istri kita, anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengurus mereka? Mengurus diri sendiri saja kita sanggup. Bagaimana kita mengajarkan mereka melaksanakan ibadah sedangkan kita saja tidak bisa melakukan itu? Bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat yang lain sementara kita tidak punya sesuatu untuk diberikan pada mereka? Jamaah yang berbahagia, di samping kemampuan finansial, kemampuan mental, kemampuan ilmu, dan kemampuan amal dituntut bagi setiap calon kepala rumah tangga diminta, calon suami, calon istri. Hari ini tidak sedikit, kalau saya menggunakan kata tidak sedikit berarti amat sangat banyak. Kalau ada 10 pasang calon pengantin, lalu 2 pasangnya pandai membaca Al-Quran, itu sudah lumayan. Itu tidak otak itu. Sudah pengalaman saya lebih kurang 10 tahun menjadi penghulu, menguji anak-anak, menanyakannya. Saya tahu saya itu. Lalu siapa yang kemudian mengurus mereka? Bagaimana kemudian mereka mengurus anak-anak mereka? Itu yang persoalan. Apakah kemudian mereka tidak punya keturunan? Apakah kemudian mereka tidak punya anak? Iya. Itu yang menjadi persoalan besar
dari bangsa ini. Bagaimana kita memberikan pemahaman? Diadakan wirid, mereka tidak datang. Diajak, mereka tidak datang. Ada buku, mereka tidak baca. Ada pesan-pesan, mereka tidak dengar. Bagaimana mungkin bisa mereka meningkat? Mereka hanya melihat dunia ini adalah dari segi zahirnya. Mereka tidak melihat bahwa dunia ini sebagai kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan mereka demi kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih panjang, yakni kehidupan akhirat. Jemaah yang berbahagia, saya kira ini kewajiban kita semua. Mari kita bergiat, karena setiap langkah kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat sebagai perbendaharaan amal bagi kita, yang nilainya dan pahalanya nanti kelak akan kita terima di hari akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.